Selamat siang, perkenalkan nama saya Lentur Sregar dari kelas TRPL 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gantt dan Microsoft Project. Gantt adalah alat visual yang digunakan dalam manajemen proyek untuk merencanakan, mengatur, dan melacak kemajuan proyek dalam bentuk grafik. Konsep dasar dari Gantt sendiri yaitu melibatkan representasi, grafis waktu atau sumbu horizontal, dan tugas-tugas atau proses yang disebut dengan sumbu vertikal yang harus diselesaikan dalam proyek. Kegunaan Gantt sendiri dalam manajemen proyek yaitu yang pertama ada perencanaan dan penjadwalan. Yang dimana Gantt memungkinkan manajer proyek untuk merencanakan urutan tugas dan mengatur waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang kedua ada pemantauan kemajuan, yang dimana Gantt membantu manajer proyek dalam memantau kemajuan proyek. Yang ketiga ada manajemen sumber daya, yang dimana Gantt juga membantu dalam mengelola sumber daya proyek seperti tenaga kerja dan peralatan. Yang terakhir ada komunikasi tim, yang dimana Gantt merupakan alat komunikasi yang efektif antara anggota tim proyek. Yang berikutnya ada bagaimana Gantt dapat membantu dalam memvisualisasikan jadwal proyek dan mengidentifikasi ketergantungan antar tugas. Gantt sangat membantu dalam memvisualisasikan jadwal proyek dan mengidentifikasi ketergantungan antar tugas. Dengan menggunakan Gantt, tim proyek dapat memiliki gambaran yang jelas tentang jadwal proyek, memahami urutan tugas, memperkirakan durasi proyek, dan mengelola sumber daya yang efektif. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Microsoft Project. Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dirancang untuk membantu perencanaan, pelacakan, dan pengendalian proyek secara efisien. Fungsi dari Microsoft Project sendiri dalam manajemen proyek yaitu yang pertama ada perencanaan proyek, yang dimana Microsoft Project memungkinkan kita membuat jadwal proyek yang terperinci dengan menentukan tugas, sumber daya, dan ketergantungan antar tugas. Kita dapat menentukan estimasi waktunya, mengatur prioritas, dan membantu membuat diagram Gantt untuk menggambarkan jadwal proyek. Yang kedua, yaitu ada manajemen tugas, yang dimana kita dapat menggunakan Microsoft Project untuk mengatur tugas-tugas proyek, menetapkan tanggung jawab kepada anggota tim, dan mengatur ketergantungan antar tugas-tugas. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya, yang dimana Microsoft Project memungkinkan kita mengelola sumber daya proyek seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan. Yang keempat yaitu ada pelacakan kemajuan proyek, yang dimana kita dapat memantau kemajuan proyek menggunakan Microsoft Project. Yang terakhir ada pelaporan proyek, yang dimana Microsoft Project sendiri menyediakan berbagai jenis laporan dan grafik yang dapat kita gunakan untuk berbagi informasi proyek dengan pemangku kepentingan. Berikutnya ada fitur-fitur utama sendiri dalam Microsoft Project yang mendukung penggunaan Gantt, yaitu yang pertama ada fitur untuk pembuatan dan pembaruan Gantt, yang dimana Microsoft Project memungkinkan kita membuat Gantt yang interaktif dan mendetail. Kita juga dapat memperbarui Gantt secara real time saat kemajuan proyek berlangsung. Yang kedua ada fitur tampilan grafis, yang dimana Gantt dalam Microsoft Project menampilkan tugas-tugas dan jadwal proyek dalam tampilan grafis yang intuitif. Tampilan grafis ini juga memudahkan pemahaman visual tentang jadwal proyek. Yang ketiga ada fitur dalam pengaturan tanggal dan durasi. Dalam Gantt, Microsoft Project memungkinkan kita mengatur tanggal mulai dan tanggal selesai untuk setiap tugas. Kita juga dapat menetapkan durasi tugas dengan menggambarkan panjang batang pada Gantt. Hal ini memungkinkan kita untuk mengatur jadwal tugas dengan fleksibilitas dan akurasi. Yang keempat yaitu ada fitur untuk penyusunan rencana, yang dimana Microsoft Project menyediakan fitur untuk menyusun rencana proyek dengan menggunakan Gantt. Yang keempat, yang terakhir yaitu fitur pemformatan dan penyesuaian. Microsoft Project memungkinkan kita melakukan pemformatan dan penyesuaian pada Gantt sesuai dengan kebutuhan kita. Yang berikutnya yaitu kita akan membuat Gantt. Pertama kita buka Microsoft Project-nya, akan ada tampilan seperti ini. Kita buka project baru. Di project baru ini ada menu file, text, resource, report, project, view, dan Gantt formatnya.
Pertama-tama kita buka project, kita ke project information. Di sini ada start date-nya itu tanggal mulainya. Kita kasih tanggal 19 Juli. Lalu kita klik OK. Terus kita ke file, kita pilih option. Di bagian option ini ada general, display, dan schedule. Generalnya kita ubah, apabila ada yang ingin diubah, maka diganti. Lalu setelah sudah diganti, kita ke display. Display ini currency-nya diganti jadi IDR, karena Indonesia. Terus tuh placement-nya RP1. Schedule-nya di sini di bagian default tax tipenya diganti jadi fixed duration. Di sini ada start time-nya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Sehabis sudah diganti, kita klik OK. Sehabis itu, selanjutnya kita ke project. Pada project kita buat file kalender baru, yaitu di sini di change work time. Kita create new kalender, saya kasih nama di sini absensi. Klik OK. Di sini kita klik tanggal mulainya, itu kita kasih tanggal 19 Juni. Ya. Terus 19 Juni, apabila ada hari liburnya, misalkan kita kasih di tanggal 24. Ini berarti kita kasih di sini libur, enter. Maka dia akan ada tanda merahnya karena itu hari libur. Saat itu kita klik OK. Kita kembali lagi ke project. Kalau kita klik project information, kita ke kalender, kita ganti jadi absensi. Lalu kita klik OK. Sekarang kita mulai buat projectnya. Fase 1. Di sini saya ada bertemu dosen pembimbing. Yang kedua itu ada analisis kebutuhan project. Terus membuat desain, membuat rancangan interpretasi. Di fase kedua itu ada buat tampilan dan laporan. Terus tampilan admin, login, dashboard, lalu sore, ya itu saya sudah semuanya. Itu dari bertemu dosen, kita akan buat tanggalnya ya. Sampai sini itu kita ke tax, lalu kita pilih indent tax. Nah, dia akan muncul tanggalnya secara otomatis ya. Terus selanjutnya begitu juga indent tax. Selanjutnya lagi bagian ini juga indent tax. Muncul. Terus kita
buat di durasinya. Durasinya itu saya bertemu dosen itu 1 hari. Terus analisis kebutuhan proyeknya itu 2 hari. Buat rancangannya itu 2 hari. Terus itu tampilannya itu ada 5 hari, 5 hari. Oke. Terus kalau yang ini itu 6. Terus ini 1 hari aja. Analisis itu 1 hari. Buat rancangannya itu 2 hari. Sudah. Lalu kita ke selanjutnya. Itu ada analisis kebutuhan proyek itu setelah bertemu dengan dosen pembimbing. Dan terus membuat rancangannya itu setelah bertemu dengan dosen pembimbing, setelah analisis, selanjutnya itu tampilan laporan itu setelah membuat rancangannya, membuat rancangan interface-nya, terus tuh login admin dan user itu setelah buat rancangannya juga, sama setelah tampilan laporan admin. Terus ini dashboardnya juga setelah buat rancangan interface-nya, terus setelah login. Menyinkronkan itu semuanya ya, dari yang menyinkronkan itu setelah dashboard admin. Oke, di situ ini pengecekan setelah yang di sini. Jadi apabila kita ingin melihat masa kritis dari project, kita bisa mengkliknya di bagian formatnya. Di bagian formatnya itu di bagian text style. Kita ke critical text. Terus kita ganti jadi warna merah. Lalu kita klik OK. Nah, maka kan dia muncul seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa lihat grafik. Kita bisa lihat grafik dan chartnya. Ini ya. Kita ganti di critical text, maka dia akan berubah jadi warna merah. Nih. Oke, dilihat. Lalu selanjutnya itu kemudian kita ke bagian resource. Kita buat resource sheet-nya. Di mana itu ada analisis, programmer, setelah kita buat, kita kembali lagi ke Gantt chart-nya. Gantt chart-nya. Gantt chart-nya kita buat di akhir ini kita ke kita ke Gantt chart. Formatnya kita klik yang project summary, lalu kita klik outline. Ini pakai outline. Nah, maka akan terhitung semua ya dari hari kita mengerjakan project ini. Terus nama projectnya juga muncul. Terus kita buat resource name-nya seperti yang tadi itu. Bertemu dengan dosen itu semuanya ya. Dari analisis, programmer, dan tester. Lalu ada
analisis kebutuhan itu yang mengerjakan analisis. Terus membuat rancangan interface itu ada analisis dan programmer. Terus di bagian tampilan itu programmer. Ini juga programmer. Programmer. Ini juga programmer. Ini juga programmer. Lalu kalau pengecekan itu akan dilakukan oleh tester. Nah, maka grafiknya akan seperti ini. Teman-teman lihat. Kita bisa melihatnya dalam bentuk kalender. Seperti ini ya. Kita ke project resource, baru kita membentuk. Maka akan muncul seperti ini. Mungkin itu saja tutorial dari saya tentang pembuatan Gantt pada project absensi. Oke, baik, itu tadi adalah pembuatan dari Gantt chart-nya. Lalu kita mengintegrasikannya dengan SDLC menggunakan metode prototyping, di mana kita menganalisa kebutuhannya dan kita membuat desain prototipenya, lalu kita mengevaluasi prototipenya dengan mengkodekan sistemnya. Setelah mengkodekan sistemnya, kita mengujikan sistemnya. Setelah dari pengujian sistem itu, kita mengevaluasi sistemnya. Apabila dari evaluasi sistem tersebut sudah sesuai harapan, maka kita dapat menggunakan sistem tersebut. Yang berikutnya yaitu ada kesimpulan, yang dimana kesimpulannya yaitu dalam penggunaan Gantt chart dan Microsoft Project dalam implementasi SDLC memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, yaitu membantu dalam merencanakan dan mengatur tahapan-tahapan SDLC dengan jelas. Yang kedua ada membantu dalam mengatur tugas-tugas, mengalokasikan sumber daya, dan mengelola ketergantungan antara tugas-tugas. Memungkinkan dapat memantau dan melacak kemajuan proyek SDLC secara real-time, dapat mengidentifikasi ketergantungan dan rencana kontingensi, dapat membantu pembuatan laporan proyek yang terperinci dan grafik visual, serta membantu dalam evaluasi proyek SDLC. Jadi, dengan penggunaan Gantt chart dan Microsoft Project dalam implementasi SDLC, tim proyek dapat mengelola proyek dengan lebih efektif, menghindari penundaan, dan dapat mengoptimalkan dalam pembuatan proyek. Sekian dan terima kasih dari saya atas materi dan Gantt chart serta Microsoft Project-nya. Selamat siang.